Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara klinik kita. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas salah satu fenomena yang akhir-akhir ini sering diderita oleh keluarga kita atau tetangga kita, yaitu terkait dengan syaraf terjepit. Nah, banyak metode yang sudah digunakan dan barangkali sudah banyak orang yang mengonsumsi obat sebagai penanganan untuk penyembuhannya. Namun di sini kita akan membahas salah satu metode ya yang barangkali bisa menjadi ikhtiar penyembuhan para pemirsa yang menderita syaraf terjepit, yaitu vertapungtur, yang pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan metodenya oleh Mas Zulfikar Abdul Aziz, Sarjana Terapan Akupuntur. Beliau sudah hadir di studio MTA TV. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini, Mas Zul? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. biasa. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio MTA TV ya. Dan tentunya Mas Zulfikar ini akrabnya dipanggil Mas Vicky ini ya. Ya, dan tentunya beliau bukan hanya seorang praktisi saja, pemirsa, beliau juga sudah memiliki tempat praktek, ada beberapa tempat juga ya, Mas Vicky. Ada 4 lokasi saat ini. Iya, di mana saja ini, Mas Vicky? Ada di Karangdowo, Klaten, ada di Semanggi sini, Mojo, Pasar Kliwon, Surakarta, sama di Kalioso, lebih tepatnya Gondang Rejo, Karanganyar masuknya, kemudian di Polokarto, Sukoharjo. Baik, ada 4 tempat ini pemirsa yang beliau tangani sebagai tempat praktiknya gitu ya, Mas Vicky ya. Nah, kesempatan siang hari ini kita diberikan waktu yang luar biasa untuk kita bisa berkonsultasi ya, dan tentu para pemirsa bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553.000. Baik, Mas Vicky, ini kan syaraf terjepit memang salah satu fenomena yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan orang gitu ya, yang akhirnya dari syaraf terjepit itu banyak menimbulkan penyakit. Dan tadi saya sudah memberikan pengantar bahwa saya ada satu metode penyembuhan yang barangkali bisa menjadi ikhtiarnya, yaitu vertapungtur gitu. Apa itu, Mas, vertapungtur itu? Bisa dijelaskan ke para pemirsa? Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, mohon izin hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan syaraf terjepit, yang mana syaraf terjepit itu sudah banyak membuat pasien-pasien itu bingung, susah mau berobat kemana, kesana kesini, pakai obat dari dokter, ketika diminum enak, ketika nggak diminum obatnya kambuh lagi. Nah, itu membuat pusing pasien-pasien. Nah, kemudian di lapangan dalam prakteknya sebelumnya saya sendiri mempraktekkan akupunktur, dan ketika akupunktur saja yang dilakukan untuk menangani syaraf terjepit itu ternyata tidak cukup. Jadi perlu kombinasi dengan beberapa modulasi atau modalitas yang memang mendukung untuk pemulihan syaraf terjepit itu. Di antaranya memang ada gerakan-gerakan yang perlu dilakukan, kemudian ada stimulasi termik juga bisa dengan penghangatan, atau bahkan stimulasi kimia dengan minyak tertentu, itu nanti bisa dilakukan. Baik, berarti memangnya seperti itu vertapungtur itu. Berarti memang ini mengkombinasikan beberapa metode kesehatan ya, akupuntur dan juga beberapa formulasi yang lainnya, dan tentunya diharapkan lebih maksimal dalam proses penyembuhannya gitu ya, Mas Vicky. Baik, mungkin bisa dijelaskan apa saja hal-hal yang dilakukan dan terkait dengan syaraf terjepit ini, faktor yang disebabkan oleh syaraf terjepit ini apa saja? Silahkan. Boleh dibantu dari materinya? Ya, boleh, silakan. Next saja, Mas. Nah, ini syaraf terjepit itu memang sudah akrab di lingkungan kita. Itu sudah sangat akrab di lingkungan kita. Yang terjadi seperti ini. Jadi pada ruas-ruas tulang belakang, di gambar itu kan ada tulang. Jadi antar tulang, kalau ibaratnya tangan saya ini tulang, terus tangan satunya ini juga tulang. Di antara dua
ruas tulang belakang ini ada bantalan yang di situ berwarna putih itu lembut itu bantalannya. Dan ketika ada pemicu tertentu, biasanya karena terjatuh atau karena salah ngangkat posisi salah ngangkat barang, posisinya salah, kemudian duduk terlalu lama, apalagi tidak pernah melakukan peregangan, nah itu ada resiko menjadi itu bantalannya itu jadi tergencet gitu, terus mencotot, masalah sederhana mencotot. Nah itu terkena ke syarafnya. Nah, syaraf ini ketika terjepit oleh bantalan tulang belakang ini tadi, itu jadi sensasinya macam-macam. Ada yang nyeri hebat, ada yang kesemutan, ada yang terasa kebas, atau bahkan seperti penurunan kekuatan otot di kaki atau kelumpuhan. Jadi memang macam-macam. Kalau di pinggang itu ke kaki, kalau di leher itu ke tangan biasanya. Oh iya baik. Itu. Berarti memang efeknya ini berbeda-beda gitu ya. Tapi posisi sakit itu apakah bisa menjadikan tanda syaraf terjepitnya berada di ruas tulang belakang nomor berapa gitu Mas? Bisa. Jadi ada jalur-jalur syaraf yang memang itu nanti Bapak Ibu pemirsa MTA TV bisa cari itu di Google banyak, namanya dermatom gitu. Namanya dermatom itu jalur syaraf yang mana ketika pada jalur itu di ruas tulang belakang itu terjepit, itu pada jalur itu merasakan sensasinya. Biasanya kalau di tahap awal yang karena faktor trauma itu terasanya nyeri. Nyerinya menjalar sampai kaki. Ciri khasnya ada penjalaran gitu. Berbeda dengan nyeri punggung biasa. Kalau nyeri punggung biasa itu tidak ada penjalaran, cuma lokal di area pinggang saja atau di area leher saja. Gitu. Baik, kalau di gambar ini kan posisi yang terjepit ada di ruas paling bawah ya Mas ya. Nah, kalau berada di sekitar leher ataupun di bawahnya sedikit itu, efeknya apakah juga ke arah ke bawah atau ke organ yang atas gitu Mas? Oh ya, bisa lanjut ke gambar selanjutnya Mas. Ke slide selanjutnya. Ini adalah gambaran penjalaran yang dari area leher. Rata-rata yang paling banyak ini di sini nih. Jadi kalau di cervical 5 itu sampai lengan atas itu sampai punggung agak belakang. Kemudian kalau di cervical 6 bahkan sampai itu jempol sampai telunjuk itu. Dan macam-macam. Itu tipenya macam-macam. Dan bahkan ada juga saya pernah menangani itu kasus yang memang sudah parah, saraf jepit di leher itu sampai sudah operasi dan setelah operasi lumpuh seluruh tubuh malah. Karena memang kondisinya sudah sepuh memang dan mungkin memang jalan satu-satunya yang terakhir kemarin untuk bisa dilakukan adalah operasi dan qadarullah memang belum berhasil operasinya. Itu dilakukan terapi, ada progres signifikan meskipun tidak sampai untuk bisa berjalan lagi, tapi nyeri insya Allah sudah mereda gitu. Baik, syaraf terjepit ini kan tadi banyak sekali efek sampingnya Mas. Apakah ada pola-pola tertentu yang bisa dipelajari sehingga kita bisa melakukan pencegahan terlebih dahulu ataupun penanganan yang sesuai dengan penyakit syaraf terjepitnya? Oh iya, ada paling tidak 3 itu di dalam slide yang saya siapkan. Secara TCM itu ada 3. Next Mas. Nah, paling tidak ada 3. Jadi pola secara tradisional Chinese medicine itu ada 3. Yang pertama adalah stagnasi cairan darah. Yang kedua adalah invasi angin dingin lembab. Yang ketiga adalah defisiensi sistem ginjal. Next Mas. Nah, kita masuk yang pertama dulu, stagnasi cairan darah. Nah, ini pola pertama itu stagnasi cairan darah, istilahnya biasanya disebabkan oleh cedera. Bisa karena jatuh, bisa karena salah posisi tidur atau posisi duduk atau mengangkat barang dengan cara yang salah, itu biasanya sebabnya utamanya itu. Kemudian gejalanya yang khas adalah nyeri tajam, jadi seperti ditusuk itu. Jadi tajam nyerinya, dipegang itu udah kesakitan. Biasanya menjalar sesuai jalur syarafnya, seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai jalur syaraf atau pada dermatomnya itu tadi. Kemudian pergerakannya itu sangat terbatas dan ototnya itu ketika dipegang itu keras itu rasanya. Nah, itu
pola dari stagnasi chi dan darah. Baik, ini ada salah satu faktor penyebabnya kan adalah posisi tidur gitu ya Mas ya. Iya. Memang seberapa berpengaruh posisi tidur itu menyebabkan seseorang itu bisa cedera syaraf terjepit, dan bagaimana ya posisi tidur yang tepat ya sehingga kita terhindar dari syaraf terjepit itu. Nah, kalau sederhananya tidur itu bisa menyebabkan syaraf terjepit akibat kasurnya terlalu empuk biasanya. Oh iya. Kasur terlalu empuk itu kan biasanya pakai spring bed. Spring bed itu pernya kan kadang agak jarang dan kualitasnya juga Berbeda-beda. bisa jadi berbeda-beda, ada yang kurang bagus. Iya. Ketika terlalu ambles, itu tulang belakang itu bentuknya jadi beresiko untuk cedera tulang belakangnya. Iya. Karena di posisi itu terus-menerus sampai pagi, berjam-jam. Nah, itu beresiko syaraf terjepit. Makanya untuk pasien yang ada gejala ringan, tanda-tanda ternyata ada kemungkinan syaraf terjepit atau bahkan sudah syaraf terjepit, itu diharapkan mengganti kasurnya dengan yang agak keras, yang nggak ambles gitu. Oh iya. Baik. Apa juga ini bisa berlaku kepada posisi duduk, Mas? Kan Ya. kebanyakan kita atau pekerja kantoran gitu ya, bisa 8 jam atau bahkan lebih itu dengan posisi yang sama duduk gitu, hampir mirip durasinya dengan ketika tidur. Itu posisi duduk itu biasanya orang-orang sekarang kebiasaan pakai HP gini, kadang bungkuk gini. Nah, bungkuk gini. Iya. Atau pakai laptop pun ya, lama-lama makin bungkuk. Coba saya kemarin nyiapkan gambarnya. Nah, ini. Itu video Mas ya, coba diputarkan videonya. Jadi posisi duduk yang salah gimana, yang tepat seperti apa, itu ada videonya. Barangkali bisa diputarkan. Silahkan di play teman-teman. Jadi itu yang kita lihat posisinya. Nah, ini posisi duduk yang salah. Ini kadang nggak sadar itu, tiba-tiba makin lama makin bungkuk. Itu bahkan pengaruh ke postur tubuh ketika kita berjalan, lihat teman kita dan lain, kok badannya agak gini ya. Nah, itu biasanya karena kebiasaan duduknya yang dia membungkuk. Jadi punggung bagian atas itu menjorok ke depan gini. Biasanya terus lehernya gini. Oh. Nah, itu resiko syaraf terjepitnya di leher biasanya. Oh, syaraf terjepitnya dominan nanti di area leher. Ciri khasnya yang itu saya amati itu betul di leher itu nanti ada garisnya itu agak dalam. Jadi ada lipatan itu di leher dan lipatannya agak dalam, itu resiko syaraf terjepitnya lebih tinggi. Sekarang kasusnya semakin meningkat. Betul, karena kebiasaan penggunaan HP ataupun laptop yang memang meningkat tajam setelah COVID kemarin. Ya, baik, berarti harus memperhatikan secara seksama ini ya, pakai karyawan kantoran, posisi duduknya yang tepat, jangan sampai banyak mendungkruknya gitu sehingga nanti bisa menyebabkan syaraf terjepit. Selain itu tadi ada faktor angkat beban yang salah gitu Mas ya. Seperti apa metode yang tepat ya bagi kita ataupun para pekerja yang ada di luaran sana yang sering mengangkat beban yang berat, besar gitu? Ya, saya kemarin sudah nyiapkan videonya juga, simulasi ngangkat beban. Prinsipnya sederhananya ketika kita mengangkat beban itu diusahakan lututnya dulu ditekuk ke bawah. Jadi sambil agak jongkok itu. Dodok bahasa Jawanya. Ya, agak jongkok. Jadi tidak langsung posisi berdiri terus dari pinggang diturunkan ke bawah, itu bebannya sangat berat. Itu sebagai gambaran. Boleh minta tolong di play videonya. Baik, sembari menunggu ini kan salah satu yang sering kita lakukan ya Mas ya. Bagi kita itu angkat galon, sesuatu yang sederhana gitu ya. Yang barangkali bisa 17 liter, 19 liter gitu. Nah, sering bagi laki-laki ya asal ngambil aja karena mungkin ya tidak terlalu berat gitu. Tapi itu bisa menyebabkan resiko syaraf kejepit juga gitu ya. Ya, apalagi kalau sudah didahului dengan kondisi otot yang lemah, tidak pernah olahraga, itu biasanya beresiko lebih tinggi untuk mengalami syaraf terjepit ketika mengangkat beban. Apalagi posisinya salah. Itu. Baik. Berarti memang harus juga berhati-hati nih teman-teman semua. Kayak apapun aktivitas kita gitu. Bukan yang ini Mas, yang mengangkat barang. Baik. Ada pola berikutnya Mas mungkin yang bisa disampaikan sebenarnya nanti mungkin teman-teman mau menyiapkan videonya. Tadi kan ada 3 pola. Yang pola selanjutnya ada pola stagnasi ya.
atau seperti apa ya, Mas? Tadi yang pertama stagnasi tadi yang pertama. Masih dalam stagnasi gitu ya. Iya, yang pertama itu tadi stagnasi. Ya. Kemudian pola yang kedua itu biasanya karena invasi angin dingin atau lembab. Jadi ini kalau yang stagnasi tadi Ya. itu terjadinya di awal. Jadi fase akut biasanya kalau orang medis membahasakan itu fase akut itu yaitu masuknya di stagnasi. Kemudian setelah fase akut itu yang di minggu kedua jalan hari ke-8 Ya. itu biasanya nanti ada gejala-gejala yang memang masih dirasakan. Sebenarnya nyeri sudah berkurang, Iya. tapi nanti ada kambuhnya dalam kondisi tertentu. Oh ya. Misal di ruangan ber-AC yang agak terlalu dingin itu nyerinya mulai terasa kok. Iya. Kok pinggangnya sakit ya? Itu karena duduk, tidak hanya duduk lama, cuman AC-nya dingin, jadi terasa. Kemudian bisa jadi terasa ketika tidur. Ketika tidur Iya. di lantai, kan ada yang senengnya tidurnya di lantai cuman tanpa alas karpet sedikit itu biasanya terasa sakit dipicu oleh dingin itu tadi. Apalagi kalau pakai kipas angin. Nah, itu pola yang kedua. Ciri khasnya kambuhnya ketika terkena dingin atau angin atau perjalanan malam atau ber-AC, itu pola yang kedua. Berarti itu sebenarnya efek lanjutan dari adanya pola stagnasi tadi. Ya, itu efek setelahnya. Jadi belum tuntas di pola yang pertama, itu pola yang kedua itu terasa. Oh iya, baik. Berarti juga ketika kita sudah merasa ketika duduk di tempat yang dingin atau tidur di tempat yang dingin ada semacam sensasi nyeri gitu ya. Barangkali itu biasanya masuk pola kedua. Pola kedua. Bukan kasus baru lagi. Oh. Kalau kasus baru itu biasanya kan nggak bisa ngapa-ngapain saking beratnya nyerinya. Iya. Itu. Oh iya, baik. Beratnya nyerinya. Baik. Kalau dari dua pola ini tadi ya Mas ya, yang saat ini sering dialami bagi kita adalah kebiasaan yang mungkin salah gitu. Ya. Tapi kalau semisal kita sudah punya semacam tanda-tanda nyeri di salah satu bagian gitu, apa yang bisa kita lakukan gitu untuk ya tidak memperparah atau mungkin bisa menyembuhkan itu semua? Ya. Kalau yang biasa kita temui di lapangan itu kondisinya justru adalah pola-pola yang memang sudah tidak baru lagi. Karena kalau polanya baru, ketemu ke tempat saya itu biasanya jarang. Kalau baru terjadi biasanya larinya ke rumah sakit atau ke klinik. Itu kemudian kalau udah berobat nggak sembuh-sembuh baru ke tempat kami. Nah, yang bisa dilakukan untuk penderita saraf kejepit, apalagi di gejala awal, itu paling tidak lakukan posisi tengkurap gitu. Tidurnya. Jadi kalau pola yang masih baru, posisi tengkurap diganjal bantal itu. Jadi pola yang bisa dilakukan di rumah untuk pertolongan awal itu seperti itu. Jadi tengkurap, terus di bagian perutnya diganjal leher 2. Bantal 2. Diganjal bantal 2. Di posisi perutnya itu diganjal bantal 2. Kemudian ditunggu beberapa menit, ketika nyeri mereda bantalnya dikurangi 1. Ketika mereda lagi, lebih mereda lagi, dikurangi 1 lagi sehingga tanpa ganjil bantal tadi. Kemudian setelah itu dirasa lebih nyaman lagi, itu tiduran tengkurap dengan badan dinaikkan, diganjil pakai siku ini. Diganjil siku gini. Nah, gini. Durasinya berapa menit atau mungkin durasinya biasanya kalau untuk posisi tengkurap untuk kasus baru itu sekitar 20-30 menit. Oh, itu mereda gitu. Iya, itu insya Allah mereda dengan cara tengkurap tadi untuk kasus yang baru. Kalau kasus yang lama memang perlu stimulasi yang lain. Itu berlaku untuk saraf terjepit yang ada di pinggang atau hanya yang ada di pinggang atau yang di leher pun juga sama dengan? Kalau leher biasanya posisi kayak duduk tegak gini, terus kemudian dagu berusaha ditarik ke belakang pelan-pelan. Gini. Tahan gini, terus majukan lagi, tahan gini, ditarik ke belakang lagi gini. Jadi untuk meredakan gini. Baik. Berarti ada biasanya karena posisi lehernya agak maju gini. Kalau yang saraf terjepit itu. Jadi dia berusaha mengembalikan lehernya agak
ke belakang ke posisi yang seharusnya itu. Bisa dengan bantuan orang lain, mungkin ada bantuan tarikan gitu. Sebaiknya sendiri saja, karena nanti kalau dibantu orang lain tidak tahu ini tahanannya seberapa kuat, jangan-jangan malah beresiko lebih parah kondisinya. Jadi kan kita sendiri yang bisa merasakan itu. Baik, ini tadi ada yang belum selesai terkait dengan polanya. Yang pola ketiga ini pola yang seperti apa ini, Mas? Pola yang ketiga ini adalah defisiensi C ginjal. Itu biasanya terjadi pada orang-orang tua. Oh, kenapa ini? Ciri khasnya biasanya memang dari sisi otot itu udah melemah. Otot pinggang melemah, otot kaki melemah. Jadi pinggangnya sakit, lututnya sakit, jalannya agak lemah. Kemudian rambutnya udah beruban banyak. Itu terus bisa jadi ada gangguan juga di gangguan ketika berhubungan suami istri, itu agak gangguan ereksi atau gangguan perkemihan. Nah itu biasanya masuknya ke pola defisiensi C ginjal. Ini nyerinya tumpul, jadi tidak seperti yang pertama tadi nyerinya berat. Nah yang kedua itu nyerinya tumpul, jadi ketika dipijat pelan-pelan gitu, dipijat enak itu loh. Dipijat enak. Kalau yang pertama dipijat tambah sakit. Jadi pola stagnasi tadi yang dipijat makin sakit, tapi pola kedua dan ketiga ketika dipijat itu lebih enak, lebih nyaman gitu. Biasanya sambil dikompres hangat atau dikasih minyak-minyak itu memang kalau di tempat kami memang sudah kita ramu sendiri, itu minyak khusus yang berusaha kita formulasi supaya bisa meresap ke dalam. Itu kita campur dengan jahe, serai, sama kunyit. Itu yang memang ada kandungan antiinflamasi. Oh, baik. Jangan dijawab detail dulu terkait dengan minyaknya. Kita lihat terlebih dahulu ya. Nanti kita akan sambung pemirsa pembicaraan kita hari ini terkait dengan syaraf terjepit dan salah satu ikhtiarnya yaitu vertapungtur yang kita bicarakan hari ini. Tentu untuk para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam acara Klinik Kita. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita masih bersama ya dalam acara Klinik Kita. Di kesempatan hari ini kita tentunya memberikan waktunya untuk para pemirsa yang ingin bertanya di line telepon 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Siang hari ini kita masih membahas terkait dengan syaraf terjepit, dan vertapungtur bisa jadi salah satu jalan ikhtiar untuk kita semua. Dan tentunya masih bersama dengan Mas Zulfikar Abdul Aziz, Sarjana Terapan Akupuntur. Baik Mas Vicky, tadi dijelaskan terkait dengan penggunaan minyak yang biasa digunakan massage dalam vertapungtur ini. Sebenarnya minyak ini apakah bisa kita buat ya di rumah sebagai ya minyak untuk kita oles-oles ketika mungkin di rumah terasa pegal dan lain sebagainya gitu? Ya, kalau pembuatan di rumah itu prinsipnya pakai yang tadi kandungannya pakai jahe, pakai serai, pakai kunyit. Jahe, yang biasanya itu ditambahkan VCO, Virgin Coconut Oil itu. Jadi tambahkan itu terus dimasak. Kadang ada yang nambah macam-macam lagi, bahan-bahan herbal macam-macam dimasak jadi satu, nanti berkurang jumlahnya jadi lebih sedikit, jadi biasanya setengahnya gitu baru dipakaikan. Itu kalau buat sendiri, cuman saya kurang tahu efektivitasnya. Kalau yang di tempat kami Nervo itu memang kandungannya bukan hanya itu saja. Itu ada beberapa minyak yang memang dirancang untuk memaksimalkan peresapan ke dalam. Jadi rata-rata kalau yang di lapangan yang kita tahu yang roll on itu kan cuma terasa di permukaan saja. Nah kalau pakai Nervo ini memang dirancang untuk supaya formulanya bisa meresap lebih dalam. Yang mana di situ setelah dipakai, setelah dioleskan selang beberapa menit sudah langsung terasa mereda nyerinya. Cuman itu terutama untuk kasus-kasus terkait otot. Kalau tulangnya itu yang bermasalah, itu sudah beda lagi ceritanya. Baik, berarti ini untuk gejala yang ada di otot ya, untuk penggunaan terutama minyak. untuk
otot gitu. ya. Kalau sudah sampai ke tulang itu Ya, perlu lebih penatalaksanaan lebih lanjut Baik. oleh dokter biasanya. Ini vektapunktur kan memiliki berbagai formulasi ini ya Mas ya. Yeah. Nah, di bagian mana saja atau mungkin titik-titik yang dipijat atau dimasas sebagai ya penanganan sehingga syaraf kejepitnya tertangani dan sembuh gitu. Oh iya. Coba dilihatkan slide-nya Mas, yang titik-titik ya. Nah, ini titik-titiknya ada itu BL23 itu kurang lebihnya ada di belakang. Itu titik di belakangnya ginjal itu. Oh. Nanti itu kan ada tulang yang mengambang, tulang rusuk mengambang yang belakang itu ditarik ke tengah, di sebelahnya tulang belakang, jadi di otot yang tebal itu biasanya. Dari tulang tengah itu jarak sekitar 2 jari 3 jari, kan ototnya orang beda-beda. Nah, itu yang otot yang tebal itu di situ lokasinya. Coba di zoom yang BL23 Mas, coba Mas. Bisakah? Itu yang BL23 itu, yang merah itu sepanjang BL23 ke bawah sampai BL27 itu bisa distimulasi. Oh. Karena biasanya terjadinya saraf terjepit di situ antara lumbal 5 sakrum 1, antara lumbal 4 lumbal 5. Nah, itu biasanya rata-rata terjadi di situ. Cuman kami biasanya ini tetap distimulus semuanya, karena ketika terjadi di satu titik itu akan merambat ke atas dan ke bawahnya. Oh. Yang di situ tentu juga terjadi trauma otot di atas dan bawahnya titik itu, sehingga perlu distimulasi juga. Baik, berarti memang bukan hanya di titik yang krusial, ini BL23 ya? Ya, ini 23 sampai 27 dari lumbal. Ya. Jadi di BL23 itu titiknya sederhananya itu di tulang rusuk yang mengambang yang paling belakang itu ditarik sejajar ke tengah itu, tapi tidak sampai tulang. Jadi sebelahnya tulang itu di situ sampai ke bawah. Iya. Itu distimulasi. Distimulasi penggunaan minyak, kemudian disinari gitu ya. Cara pemijatannya nanti juga ada nanti. Sudah saya siapkan untuk cara pemijatannya. Pola pertama dengan pola 2-3 beda cara. Oh. Yang pertama seperti apa polanya, Mas? Ya, coba dilihatkan Mas videonya. Yang pemijatan tadi. Nah, ini dicari dulu lokasi titiknya. Kemudian dioleskan minyak. Untuk pola pertama itu kan kasus yang baru, minyaknya cukup sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak, tipis saja di lokasi-lokasi itu. Nah, kemudian setelah dikasih minyak itu kita lakukan pemijatan ringan, arahnya berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Jadi untuk pola pertama, pola stagnasi tadi, gejala-gejala di pola stagnasi tadi itu pemijatannya ini berlawanan jarum jam. Itu. Dengan tekanan yang lembut. Oh, lembut. Tidak menimbulkan sakit baru. Iya. Karena kalau kasus yang masih baru terjadi trauma gitu biasanya nyerinya hebat. Jadi cukup stimulasi ringan aja udah terasa. Iya. Itu. Tujuannya untuk merelaksasi itu. Itu yang pertama. Durasi berapa lama untuk pemijatannya ini? Untuk durasinya biasanya ini setiap titik sekitar 30 detik saja. Ini kan karena memang untuk contoh biar tidak terlalu lama kita persingkat. Nanti setiap titik sekitar 30 detik aja. Baik, ini yang ada di bagian bawah. Kemudian di area leher juga beda ini? Di area leher ada, tadi di gambar tadi ada, itu di batas rambut. Nanti di kanan kiri ini, kanan kiri leher, batas rambut ini, sini juga bisa diambil. Itu terus di pundak, jadi pertengahan antara yang tengah ini sama samping. Nah, ini bahu kita sama tengah, ambil tengah-tengahnya, dipijat itu. Durasinya sama? Durasinya sama. Untuk yang pola pertama, pola stagnasi, durasinya sama. Nah, ini kalau pola kedua, invasi, dan juga pola ketiga, ini apakah defisiensi? Apakah juga sama untuk proses pemijatannya? Beda. Coba videonya, Mas. Untuk pemijatannya itu berbeda, karena tadi yang pola pertama kan kasusnya baru. Kalau pola kedua, tiga kan memang sudah agak lama. Itu nanti pemijatannya, bedanya itu searah jarum jam. Malah searah jarum jam. Dan pemberian minyaknya bisa
agak banyak. 2 kali lipat ya. Ya, bisa agak banyak lah. Jadi merata itu aja nggak apa-apa lah. Terus kemudian dipijat dengan penekanan yang lebih banyak. Jadi penekanannya lebih kuat lagi dari yang pertama tadi. Ya, kalau ini agak lebih kuat, cuman jangan sampai sakit. Oh. Prinsip tekan enak. Jadi dipijat enak. Jadi diputar searah jarum jam. Nanti bisa ditutup dengan pemijatan yang ke samping. Jadi ke samping luar. Samping luar bisa, ke bawah juga bisa. Durasinya sama? Durasinya ini setiap titik 1 menit. Oh, lebih lama. Lebih lama. Karena kalau kondisinya defisien atau lemah, itu butuh stimulasi untuk penguatan. Biasanya ciri khasnya dipijat enak itu. Baik, berarti memang untuk metode penyembuhannya bisa dilihat ini tadi pemirsa beberapa videonya dari pola pertama, pola kedua dan ketiga punya ciri khas masing-masing gitu ya. Kalau masih di pola awal stagnasi itu penggunaannya durasinya 30 menit, gunaan minyaknya hanya sedikit ya. 30 detik. 30 detik, mohon maaf, 30 detik tiap titiknya itu. Sedangkan untuk pola kedua dan ketiga ini lebih lama, 1 menit dan penggunaan minyaknya lebih banyak. Nah, Mas Vicky ini ya. Sekarang kan banyak metode-metode yang sering kita lihat baik itu di media sosial YouTube, TikTok, Instagram dan lain sebagainya gitu. Kalau dari berbagai latihan-latihan yang ditawarkan, dari Mas Vicky sendiri latihan apa yang paling disarankan? Ya. Kalau latihan-latihan yang ada di YouTube itu memang biasanya dilakukan oleh fisioterapis. Sehingga memang yang melakukan itu memang sudah bidangnya dan ahli. Dan tentu dilakukan sesuai dengan diagnosis. Ini kondisinya seperti apa baru dilakukan begini begitu itu baru dilakukan seperti itu karena sudah melalui pemeriksaan yang sebelumnya. Biasanya dari dokter juga ada hasil-hasil pemeriksaan itu. Nah, itu kalau untuk dilakukan sendiri di rumah yang kami sarankan itu adalah yang ringan-ringan saja. Seperti tadi, posisi tengkurap tadi sudah ada belum videonya, Mas? Oh, posisi tengkurap bisa jadi salah satu saran ya? Pertolongan awal. Video pertolongan awal teman-teman mungkin bisa ditayangkan. Dengan penggunaan bantal tengkurap tadi ya, penggunaan 2 bantal, kemudian ketika sudah nyaman dikurangi satu gitu ya Mas ya. Biasanya kami kalau memberi saran memang bertahap mulai dari yang paling aman itu. Itu. Agak dipercepat boleh Mas? Ini prinsip, nah itu pakai bantal 2. Karena posisinya itu dia kesakitan. Serangan awal biasanya ketika kasus akut, ini pola yang pertama biasanya itu diposisikan seperti ini. Jadi dipakai ganjel bantal itu. Nah, nanti setelah mereda biasanya butuh sekitar 20 menit mungkin. Oh, 20 menit agak lama memang sambil tiduran. Nah, dikurangi 1. Nanti ditunggu lagi, lebih mendingan lagi. Jadi setiap perubahan itu nanti ada terasa yang kurang nyaman biasanya. Oh, gitu. Baik. Selain ini, kan sering ada saran juga itu berenang itu, Mas Vicky. Apakah juga disarankan oleh Mas Vicky? Nah, berenang itu kami dulunya selalu menyarankan sekedar nanti rutin berenang ya Bu, rutin berenang ya Pak, cuman gitu. Ternyata pasien datang itu cerita, aku berenang loro kabeh Mas. Saya habis berenang malah sakit semua gitu. Kenapa ini? Nah, berenangnya gimana? Ternyata pertama tidak bisa berenang. Yang kedua, bisanya ngambang itu kalau gerakannya terus dengan sekuat tenaga. Nah, jadi malah memperparah malahan. Nah, kemudian karena di lapangan itu pasien-pasien itu penerapannya berbeda. Nah, kami menyarankan ada 1 saja gerakan berenangnya. Nah, itu dengan berjalan mengambang di air. Ada videonya Mas Bang. Berarti berenangnya bukan hanya berenang, tapi harus ada tekniknya. Tekniknya itu berjalan mengambang di air. Cukup berjalan mengambang di air saja, pakai pelampung. Nah, ini. Jadi ini pakai pelampung gini. Cukup seperti berjalan aja. Seperti berjalan gini aja.
setiap hari rutin atau setiap pekan berapa Mau kali? seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali boleh. Ya. Karena kalau setiap hari nanti seakan-akan kok repotmen ya di sini. Ya, berarti yang penting adalah gerakannya tadi ya Mas Iya, ya. gerakannya cukup mengambang. berjalan saja. Nanti yang tingkat lanjut ada sebenarnya gerakan lanjutan, cuman biasanya nanti kalau disampaikan ke pasien malah penerapannya berbeda. Iya. Kecuali kalau memang sudah bisa berenang, nanti kami arahkan ke gerakan tingkat lanjut. Oh. Tingkat lanjutnya ada, itu yang mempraktekkan dokter spesialis kemarin. Iya. Baik, Mas Vicky, ini banyak penanya ya yang sudah berhubung dengan kita, yang kita bacakan satu persatu ya. Ya, boleh. Dari Ibu Marni di Sukoharjo. Pinggang pantat saya sampai kaki saya rasanya nyeri kayak ditusuk di pantat. Apa obatnya dan saya ingin sembuh? Sudah melakukan olahraga renang, terapi sudah, tapi belum sembuh ini. Mungkin ada solusinya Mas Vicky? Ya. Karena ini kan tidak bisa meriksa langsung ya, cuman dari pertanyaan gini, kalau secara sederhana saran kami coba berenang dengan cara ini tadi. Jadi barangkali nanti dirutinkan bisa mereda. Karena ibu saya sendiri juga ada keluhan seperti itu. Kalau berenang mereda, nanti lupa berapa lama nggak berenang sakit lagi. Berenang lagi mereda lagi. Okay. Kadang kalau udah sepuh kan agak beresiko. Coba pakai gerakan itu, tambah coba distimulasi ringan aja. Pakai minyak yang hangat bolehlah. Iya. Baik, selanjutnya Bapak Asep di Bandungan Semarang, Mas Vicky. Saya ketika perjalanan jauh pakai kendaraan motor, kadang terasa kesemutan di jari-jari dan telapak tangan. Dibuat pegangan stang motor sampai tidak terasa atau kebas ini Mas Vicky. Mungkin apakah ini indikasi syaraf kejepit? Yang pertama itu kebasnya itu atau kesemutannya itu sampai lengan atas atau bahkan ada nyeri di leher atau tidak. Kalau ada, berarti kemungkinan syaraf terjepitnya di leher. Tetapi kalau tidak ada, cuman di telapak, di jari-jari, itu biasanya indikasi CTS itu. Jadi CTS? seperti ya syaraf terjepit, tapi di pergelangan. Oh, Itu. baik. Prinsip ketika itu penyebabnya itu mekanik atau penyebabnya itu adalah ada penjepitan, maka yang perlu dilakukan adalah gerakan. Tapi gerakan saja tidak cukup. Karena gerakan itu bisa jadi kondisi ototnya memang pemulihannya tidak secepat kalau ada stimulus lain seperti akupunktur. Oh, iya. Kalau ini yang kami sampaikan biasanya memang yang bisa dilakukan umum adalah dengan akupresur atau pemijatan ringan itu tadi. Gitu. Baik, berarti nanti bisa ada tindakan lanjutan ya mungkin ya sehingga nanti bisa sembuh. Atau mungkin juga bisa dicek di pergelangannya apakah mengalami nyeri atau tidak. Nyeri. Kalau nyeri berarti insya Allah fix itu dari pergelangan. Bukan syaraf terjepit yang ada di leher gitu ya. Bahkan pernah ada yang saya tangani di Wonogiri itu kepala panti itu dia sampai nggak bisa buka tangannya gini, nggak bisa. Jadi ketinggalan, yang 3 ketinggalan. Iya. Gini. Ketika sudah berhasil dibuka mau nutup sakit lagi, nggak bisa. Nah itu biasanya ciri khas kalau sudah ke jari-jari itu ada kemungkinannya CTS itu tadi. Oh, baik. Baik, beralih ke Ibu Siti di Colomadu. Izin bertanya, tangan kanan saya tidak merasakan sakit sama sekali. Tetapi ketika posisi tangan agak diangkat, seperti setrika baju di meja, lama-lama tidak ada tenaga. Lalu ada gerakan yang tidak beraturan dan tidak berlangsung lama, biasanya sekitar 1 menit, setelah itu biasa lagi. Kira-kira apakah karena apa dan apakah bisa diterapi ini? Ya, kalau perkiraan melihat gejalanya itu mirip dengan kasus yang pernah saya tangani, itu penjahit. Dulu kerja di Sritek itu penjahit itu gejalanya mirip seperti itu. Ternyata setelah pemeriksaan ke dokter dicek ada syaraf terjepit di leher. Yang memang kalau syaraf terjepit di leher itu proses pemulihannya agak lebih lambat biasanya, cuman tidak menutup kemungkinan karena hasil kan urusannya Allah ya, jadi masih ada kemungkinan untuk dipulihkan. Cuman saran saya itu sebaiknya tetap periksa dulu ke dokter syaraf, cuman jangan berhenti dengan obat saja, karena hal-hal yang sifatnya fisik, ada perubahan fisik itu obat tidak cukup itu. Baik, disarankan ada tindakan lanjutan gitu ya. Baik, berikutnya dari Bapak Supriyono.
Usia 63 tahun, lengan kanan bagian atas perasaan tidak kena apa-apa tetapi kok terasa sakit. Ini sebetulnya perkiraan terjadi apa ya? Gitu. Lengan kanan sebelah atas. Iya. Kalau hanya di lengan saja, bisa jadi trauma otot biasa. Oh. Kalau tidak ada penjalaran. Iya. Kalau trauma otot biasa, bisa cari terapis terdekat, monggo mau akupunktur, mau fisioterapi, insya Allah memungkinkan untuk ditangani kalau untuk trauma otot biasa nih. Ya, baik. Terakhir dari Bapak Agung di Klaten, apakah ada obat herbalnya untuk syaraf kejepit? Begini, syaraf terjepit itu kan tadi yang saya jelaskan, dia ada penjepitan di syarafnya. Sedangkan obat ataupun herbal itu dari konsumsi itu stimulasinya kimia. Jadi tidak bisa ketika hanya meminum sesuatu kemudian syarafnya ini atau tulangnya ini bergeser menjadi normal, itu nggak bisa. Iya. Jadi kalaupun minum obat terus atau herbal terus dalam jangka waktu yang lama, ketika pergeserannya ini belum diperbaiki dengan gerakan-gerakan seperti renang ataupun fisioterapi, itu juga tidak bisa tuntas. Tetapi untuk meredakan itu kurang lebihnya juga sama. Konsumsi herbal yang mengandung kandungan antiinflamasi yang tinggi. Biasanya yang kami sarankan tetap itu tadi jahe, serai, kunyit, itu tadi ada yang nambah lempuyang, ada macam-macam. Cuman saran kami ketika kita memproduksi sendiri atau membuat sendiri, masak sendiri, itu kadang dosisnya tidak terukur. Jadi kalau daripada beresiko dengan dosis yang tidak terukur, lebih baik memang beli yang sudah BPOM terutama, atau dari terapis yang memang bidangnya dari jurusan herbal misal, atau dari apoteker misal, itu sudah sesuaikan dosisnya dan dalam kapsul. Sehingga tingkat keamanannya lebih baik daripada kalau membuat sendiri, bahannya itu sendiri kita milihnya juga kurang maksimal, tetapi kalau hanya dalam dosis yang sangat sedikit itu masih aman. Ya, baik, luar biasa ini perbincangan kita hari ini, dan tidak terasa sudah berada di akhir perjumpaan. Terakhir mungkin bisa disampaikan Mas Vicky bagi para pemirsa yang saat ini mungkin belum terwadahi untuk konsultasinya, bisa datang kemana ini klinik prakteknya Mas Vicky ini? Tempat kami itu ada di beberapa tempat yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Cuman kalau nanti lokasi tepatnya itu panjenengan bisa cari di Google, itu Verta Medica gitu, insya Allah muncul untuk yang di Karangdowo, atau coba Verta cabang Kalioso atau Gondangrejo, Verta cabang Semanggi, Verta cabang Polokarto, insya Allah nanti muncul. Kalaupun tidak muncul, panjenengan bisa hubungi saya langsung di nomor saya itu di 0813 9310 8310. Baik pemirsa, itu tadi sudah disampaikan ada beberapa tempat ya, Verta Medica ada di Karangdowo, Semanggi, Polokarto, dan di Gondangrejo gitu ya Mas Vicky. Atau nanti bisa berkonsultasi secara pribadi lewat WhatsApp di 0813 93 10 83 10. Baik, terima kasih Mas Vicky atas informasinya hari ini, luar biasa. Ini konsultasinya sudah diberikan secara gratis untuk kita semua. Sehat selalu Mas Vicky ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara klinik kita untuk edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.